Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelumnya perkenalkan nama saya Jasmine Fadilah dengan NIM ujung 268. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas kebijakan publik yang diampu oleh Bapak Rahman Syafebri, SIPMSI. Eh, ini link bukunya. Langsung saja ke pembahasan. Jadi yang pertama itu ada pengertian formulasi kebijakan. Eh, Formulasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan publik di mana masalah masyarakat diubah menjadi rancangan kebijakan yang jelas dan dapat diterapkan. Untuk menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, dan masuk akal, ini melibatkan pengumpulan data analisis, solusi alternatif, dan pertimbangan politik. Formulasi harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip pemerintahan yang baik seperti transparansi untuk konteks Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan yang efektif dan menghindari kegagalan implementasi kebijakan di kemudian hari untuk mengatasi masalah nasional seperti kemiskinan dan lingkungan. Nomor dua itu ada tahapan dalam formulasi kebijakan, ada agenda setting, policy formulation, dan policy adoption. Tahapan dalam formulasi kebijakan yang pertama itu ada agenda setting, yang mana adalah langkah awal untuk menemukan masalah publik dan membuatnya menjadi prioritas pemerintah. Masalah dianggap penting jika didukung oleh data, peristiwa kritis seperti bencana atau opini masyarakat. Di Indonesia, tahap ini sering dipengaruhi media dan DPR, misalnya isu pengangguran yang menjadi agenda pasca pandemi. Yang kedua ada policy formulation, tahap pengembangan opsi kebijakan melalui diskusi, analisis biaya manfaat, dan penyusunan draft. Meskipun masalah seperti keterbatasan sumber daya sering muncul, buku menekankan peran kementerian dan stakeholder dalam proses ini. Sebagai contoh, buat kebijakan subsidi BBM yang memperhitungkan dampak pada ekonomi nasional. Yang ketiga itu ada policy adoption, yaitu fase pengesahan kebijakan secara resmi melalui mekanisme eksekutif atau legislatif seperti penerbitan Perpres, Perpres atau voting di DPR. Ini melibatkan negosiasi politik untuk legitimasi. Di Indonesia, tahap ini dapat memakan waktu karena perubahan dalam koalisi partai seperti UU Cipta Kerja. Yang ketiga, ada model-model penyusunan kebijakan. Yang pertama itu model sistem dalam kebijakan publik. Seperti yang dijelaskan, memandang kebijakan sebagai respon atau keluaran atau output dari sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan eksternal atau input yang berasal dari lingkungan luar, seperti kondisi sosial ekonomi atau perubahan masyarakat yang memengaruhi sistem tersebut. Sistem politik sendiri didefinisikan sebagai kumpulan struktur dan proses yang saling terkait, yang berfungsi secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat. Output dari sistem ini berupa alokasi nilai yang otoritatif, pada akhirnya membentuk kebijakan publik yang mengatasi tuntutan tersebut. Yang kedua ada model rasional komprehensif, yang mana itu adalah proses pembentukan kebijakan yang paling terkenal dan paling banyak digunakan oleh pengkaji kebijakan publik. Model rasional komprehensif menyatakan bahwa orang yang membuat keputusan akan mengetahui cukup tentang pilihan alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Asumsi yang digunakan dalam 68 Dr. Dian Sulukusuma Dewi, MAP. Model ini adalah bahwa membuat keputusan akan dapat membuat perbandingan dari alternatif-alternatif tersebut berdasarkan biaya dan keuntungan secara tepat. Yang ketiga ada model penambahan atau incremental model, yaitu kritik terhadap model rasional komprehensif mendorong munculnya model penambahan yang juga dikenal sebagai incrementalisme. Model ini dirancang untuk mengatasi kelemahan model rasional dengan menghindari berbagai masalah yang sering timbul darinya. Model inkremental berasal dari praktik yang umum diterapkan oleh pembuat kebijakan publik. Model ini didasarkan pada prinsip
pluralisme, demokrasi, dan keterbatasan kemampuan manusia, sehingga lebih selaras dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dasar rasional dari model inkremental adalah bahwa perubahan secara bertahap memberikan keamanan terbaik dalam proses perubahan kebijakan. Cara satu-satunya untuk membuat keputusan tanpa menimbulkan risiko besar adalah dengan melanjutkan kebijakan sesuai tujuan sebelumnya, sambil membatasi pertimbangan alternatif pada opsi yang relatif mirip dengan kebijakan yang ada, sehingga perbedaannya sangat kecil, menurut Winarno 2012. Kemudian yang terakhir itu ada aktor yang terlibat. Yang pertama itu ada aktor pemerintah, isinya itu eksekutif seperti presiden, menteri, kementerian, dan legislatif itu DPR dan DPD yang memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu DPR melalui komite khusus untuk menyusun rancangan undang-undang. Yang kedua ada aktor masyarakat sipil seperti LSM, eh, kemudian media sebagai penggerak opini publik, dan akademisi atau think tank, misalnya CSIS, mereka berperan memberikan masukan dan pengawasan. Contohnya LSM dalam advokasi kebijakan agraria. Yang ketiga ada kelompok kepentingan, yaitu organisasi seperti serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan komunitas lokal. Mereka terlibat melalui lobby dan negosiasi, sering menimbulkan perdebatan seperti dalam kebijakan tenaga kerja pada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang terakhir ada aktor eksternal, yaitu lembaga internasional seperti Bank Dunia, yang menyediakan dukungan teknis atau dana. Nah, buku ini menekankan bahwa kontribusi mereka harus disesuaikan dengan kedaulatan nasional, terutama untuk isu global global seperti SDGs. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.